saudara yang kekasih, kalau memang berdasarkan iman, berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus, supaya orang dapat dibenarkan di hadapan Allah, bagaimanakah keselamatan? Bagaimanakah Bapa Abraham kita dapat dibenarkan? Karena kita tahu bahwa Abrahamlah di dalam perjanjian lama orang yang beriman. Dan seringkali kita sebutkan Abraham itu adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Bagaimanakah keselamatan dia? Kalau Abraham itu bapa beriman, padahal Yesus belum datang, bagaimanakah bisa Abraham itu disebutkan bapa beriman? Dan kalau memang ketentuan Allah kita dapat dibenarkan berdasarkan Yesus, bagaimanakah keselamatan orang yang hidup sebelum Tuhan Yesus datang? Dan di dalam Roma pasal 4 ini, inilah yang akan kita diskusikan. Kalau hanya Yesus jalan ke surga, bagaimanakah orang-orang seperti zamannya Musa, seperti zamannya Abraham, seperti zamannya nabi-nabi? Karena kita tahu Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Bagaimanakah keselamatan orang yang sebelumnya? Inilah yang kita akan bahas dalam Roma pasal 4. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sampai kami kepada pertanyaan, kalau ketentuan Allah manusia dibenarkan hanya melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, bagaimanakah Tuhan orang-orang yang terdahulu seperti Abraham, bapa leluhur kami, demikian juga Musa dan nabi-nabi sebelumnya? Berikanlah penjelasan kepada kami supaya kami dapat mengerti, supaya Roh-Mu yang kudus membukakan rahasia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mau berbicara kepada kami, kami berdoa. Amin. Roma pasal 4. Dan setiap kali kita bertanya, pasti Tuhan akan menjawab, asal ada kerendahan hati. Asal ada kerendahan hati, bukan mengeraskan, bukan seperti kita pura-pura tahu, sebenarnya tidak tahu apa-apa, berlagak pintar, tetapi bodoh. Disinilah kuncinya. Kalau memang kita mau bertanya kepada Allah, bagaimanakah keselamatan orang sebelum Tuhan Yesus datang, khususnya keselamatan Abraham, kalau memang dia dibenarkan bukan berdasarkan hukum Taurat. Roma pasal 4 ayat yang pertama. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Jelas Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Abraham dibenarkan karena percaya kepada Tuhan, percaya kepada apa yang Dia firmankan. Ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Di sini diuraikan bahwa Abraham dibenarkan di hadapan Allah oleh iman karena imannya sudah duluan diperhitungkan Allah menjadi kebenaran. Sebelum dia disunat pun, dia sudah disebut bapa yang beriman dan yang sudah dibenarkan Allah. Sunat tidak membuat Abraham dibenarkan, tetapi iman itulah membuat dia dibenarkan di hadapan Allah. Karena dia beriman sebelum dia disunatkan. Karena Anda tahu bahwa Abraham disunatkan waktu dia berumur 99 tahun. Dia beriman sebelum dia disunatkan. Karena itu kebenaran Allah bukan karena perbuatan, tetapi karena imannya kepada firman Allah. Iman yang bagaimana? Waktu dia dituntun dan diperlihatkan oleh Allah betapa banyaknya bintang-bintang di langit, dan dikatakan dalam Kejadian pasal 15 ayat 6, maka percayalah Abraham kepada firman Tuhan itu, dan itu diperhitungkan Allah menjadi kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena dia melaksanakan sunat. Ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Abraham sudah disebut bapa beriman sebelum dia disunatkan. Tapi sunat itu merupakan meterai. Sesudah dia percaya, dimeteraikan dengan sunat. Itulah sebabnya makanya Abraham dapat disebut baik bapa bagi orang yang bersunat, demikian juga bagi bapa yang tidak bersunat, karena Abraham sudah beriman sebelum dia melaksanakan hukum Taurat itu. Jadi bagaimana keselamatan di dalam Abraham? Dia beriman. Iman yang bagaimana?
Dia beriman kepada apa yang dikatakan Allah. Apa yang dikatakan Allah kepadanya? Bahwa dia melihat harinya Yesus datang. Itulah makanya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, di dalam Yohanes pasal 8 itu, ayat 56. Saya baca Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Tuhan Yesus berbicara kepada mereka bahwa dia sudah duluan daripada Abraham. Dan dia juga berbicara bahwa bapamu Abraham telah melihat hari kedatanganku. Itulah iman Abraham. Kalau kita mengakui Abraham itu bapa beriman kita, kita harus melihat iman yang ada di dalam Abraham itu ialah iman kepada firman Allah. Firman Allah yang mana? Firman Allah tentang dibenarkan cuma-cuma oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena Abraham sudah melihat akan kematian Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya dia berani mempersembahkan anaknya Ishak. Karena dia melihat kebangkitan sesudah kematian itu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau Abraham itu disebutkan bapa beriman, bukan karena dia melaksanakan hukum Taurat. Dia sudah beriman sebelum melaksanakan hukum Taurat itu. Itulah sebabnya keselamatan di dalam perjanjian lama, mulai dari zaman Adam, Abraham, Musa, nabi-nabi yang lain, semuanya berfokuskan kepada ketentuan Allah. Itulah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka beriman melihat kepada yang akan datang. Sebagaimana kita melihat kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa Yesus pasti akan datang. Memang belum datang, tapi kita beriman. Demikian juga Abraham pada waktu itu. Dia beriman bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Karena Allah sudah berfirman kepadanya, dan dia mempercayainya bahwa apa yang dikatakan itu, bahwa dari keturunannya akan turun satu orang namanya Yesus yang akan mati di kayu salib. Itulah yang akan membenarkan setiap orang yang percaya. Ayatnya yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tadi kalau sudah berbicara soal Abraham, sekarang disambung. Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Daud yang mendirikan bait Allah di Yerusalem? Bagaimana pendapat dia? Apakah Daud juga sependapat dengan Abraham? Daud juga sama pendapat mereka, bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kalau Daud juga sependapat dengan Abraham bahwa dosa itu diampuni. Dosa itu diampuni. Dosa itu tidak diperhitungkan Tuhan. Karena ada satu orang yang sudah mati untuk pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Inilah yang kita lihat, bahwa Abraham, demikian juga Daud, sama pendapat mereka, bahwa orang dibenarkan karena iman, orang tidak dibenarkan karena perbuatan di dalam hukum Taurat, tetapi orang dibenarkan karena dia beriman kepada perkataan, dia beriman kepada perbuatan. Yang satu yang sudah ditentukan Allah, itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dia katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Di manakah kunci kebahagiaan Daud? Bukan di dalam kerajaannya. Di manakah kunci kebahagiaan Daud? Bukan karena dia berjasa membangun bait Allah di Yerusalem. Bukan di dalam kekuasaannya. Karena memang semua kerajaan, Raja Daudlah yang paling besar di dalam orang Israel. Dan dialah satu-satunya yang mempersiapkan bait Allah semuanya. Dari hatinya lah keluar supaya dibuat bait Allah di Yerusalem. Tetapi kunci kebahagiaannya yang paling dalam ialah berbahagialah orang yang diampuni. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena dasar pengampunan dosa bukan karena perbuatan, bukan karena melaksanakan hukum Taurat, bukan karena mereka orang yang sudah disunat, tetapi dasar iman. Dosa dapat diampuni karena percaya. Abraham dibenarkan karena iman. Abraham telah melihat hari kedatangan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah sebabnya dia berani percaya, menyerahkan segala hidupnya, bahwa apa yang Allah katakan pasti akan terjadi. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan
dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Iman Abraham ialah iman yang percaya tentang kebangkitan di dalam Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Iman Abraham, iman yang percaya bahwa Dia berkuasa menghidupkan orang mati. Inilah iman Abraham waktu dia melihat bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya maka Ishak berani dia persembahkan, karena dia melihat ada kebangkitan. Dia bapa beriman yang meyakini apa yang Allah katakan. Maka kalau Anda juga orang beriman, percaya akan kuasa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Anda juga termasuk di dalam imannya Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Orang yang beriman, yaitu hidup di dalam janji Allah. Orang yang beriman hidup di dalam janji Allah. Kita orang yang beriman hidup di dalam janji Allah. Apa yang Allah janjikan? Bahwa Yesus Kristus anaknya itu akan datang sekali lagi. Itu janji Allah. Dan janji Allah, Yesus akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya dan membawa dia ke surga di mana dia sudah berada sekarang. Iman itu mengingat akan janji Allah yang belum dia berikan. Yang dia katakan lebih baik hidup di surga daripada di bumi ini. Kita punya pengharapan, kita punya iman bahwa Allah berjanji dia akan datang sekali lagi. Yesus akan datang sekali lagi. Itulah janjinya. Iman kita, dia sudah mati untuk dosa. Iman kita, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Orang beriman bukan saja melihat apa yang sudah berlalu, tetapi juga apa yang masih dia janjikan yang belum dia genapi. Maka dikatakan di sini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Adakah di antara kita yang sudah bimbang? Abraham kalau memang itu bapa kita, bapa beriman, dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di sini ada dasar yang lebih dalam. Kalau Allah itu berjanji, dia juga harus punya kuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan itu. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita
dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekarang bukan saja Abraham dibenarkan karena iman. Sekarang bukan saja Abraham dibenarkan karena dia tetap berpegang kepada janji Allah. Kepada semua orang kita yang juga percaya kepada Dia, kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita, dan juga diserahkan dan kematiannya untuk pelanggaran akan dosa-dosa kita, supaya kita juga dibenarkan di hadapan Allah. Kalau tadi diberikan teladan, contoh bagaimana Abraham dibenarkan karena iman, sekarang diberikan lagi teladan dan contoh bagi kita. Bagi kita pun orang yang sudah percaya kepada Dia yang berkuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi kalau kita beriman bahwa Yesus diserahkan mati karena pelanggaran kita, dan kalau kita juga percaya Dia dibangkitkan dari antara orang mati untuk pembenaran kita, dan kalau kita beriman, maka iman Abraham menjadi sama dengan iman saudara dan iman saya. Bahwa kita semua dibenarkan bukan karena perbuatan. Kita semua dibenarkan karena iman seperti Abraham beriman. Abraham beriman akan kebangkitan Yesus Tuhan kita. Maka kita juga beriman bahwa Yesus dibangkitkan. Dan juga Yesus mati untuk dosa Abraham. Demikian juga Yesus mati untuk dosa kita hari ini. Setiap orang yang beriman akan hidup oleh iman. Itulah sebabnya Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mulai dari zaman Abraham, demikian juga Musa. Dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau engkau percaya bahwa iman Abraham, iman Musa, iman kepada Yesus Kristus, engkau juga dibenarkan dengan cuma-cuma oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, kami mensyukuri bagaimana engkau menjelaskan bahwa Abraham pun dibenarkan karena Yesus Tuhan kami. Kami juga hari ini dibenarkan di dalam Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kami. Kami memuliakan nama-Mu yang membenarkan orang berdosa karena percaya kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tian Saginting. Dan kalau ada pertanyaan saudara, hubungi kami di nomor 0812 6927 3869. 0812 6927 3869.